pelantikannya nanti Ya. tahun 2024. Ngoten Pak nggih. Betul. Iya. Banyak sekali miskonsepsi mungkin yang berkembang di kalangan guru, terlebih maka dari itu kami persilahkan kepada langsung yang terhormat Bapak Heri untuk menyampaikan materi pada siang kali ini. Kepada Pak Heri kami persilakan. Nggih. Izin nggak bisa ini ya, sebentar. Kenapa ya? Belum bisa share screen, Mbak? Ya, Oke, mungkin bisa dikirimkan ke saya, nanti saya bantu. boleh, sebentar. Oke. Teman-teman, senyampang nanti kita mendengarkan penjelasan dari Pak Heri, teman-teman juga bisa mencatat sekiranya pertanyaan apa saja yang akan disampaikan kepada beliau, mumpung kita bertatap maya dengan beliau kali ini. Jarang loh nggih, ada kesempatan langka yang nanti kita bisa langsung tanya kepada ahlinya. Oh, saya harus buka di Drive ya, mestinya ya. Kalau saya tadi langsung, Mbak, dari YouTube langsung bisa saya share ke ini tampilannya apa, Pak? PowerPoint. PowerPoint? Ya, bentar ya. Tak kirim aja ke panjenengan. Oh, nggih. Tapi mohon izin juga nih teman-teman, tampilan komputer juga sedikit agak lemot, jadi pangapunten kalau misalnya ada beberapa jeda waktu panjenengan yang sedikit berkurang karena lamanya saya membuka beberapa file. Sampun dikirim Pak Heri? Ini proses. Oke. Boleh dada-dada, ini Bu dari Silmi dari mana kok sepertinya nobar? Terima kasih atas atensinya. OTW ya. Oke, siap Pak. Mungkin Pak Heri bisa menyampaikan tanpa slide dulu Pak, pembukaan tentang apa sih sebenarnya P5 itu. Ya. Baik, saya awali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah mabadu, yang saya hormati tim dari komunitas belajar dan seluruh audien yang sekarang mengikuti Jimit. Mudah-mudahan pertemuan ini menghasilkan sebuah satu poin literasi yang agar kita bisa menerjemahkan untuk implementasi P5 ini dengan lebih baik, karena persoalannya tatkala sebuah kurikulum merdeka ini sudah dilaunchingkan ke satuan-satuan pendidikan, ada sebuah keleluasaan bagi sekolah untuk bisa merumuskan agenda kegiatan yang digunakan untuk membentuk kompetensi dan karakter siswa. Nah, ini sekarang banyak yang namanya platform yang bisa digunakan dipelajari secara masing-masing personal guru, namun terkadang masih mereka belum bisa menerjemahkan dengan baik. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada komunitas ini yang bisa menjembatani terjadinya miskonsep terhadap implementasi P5 ya. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi poin penting untuk pioner di masing-masing yang sekarang ini hadir, nanti bisa menerapkan di sekolahnya masing-masing, syukur bisa mengimbaskan miskonsep yang saat ini terjadi. Hal yang penting untuk dipelajari, P5 ini yang miskonsep terjadi utama itu adalah bahwa P5 itu semacam gerakan untuk membentuk anak-anak itu
kita bekali ke depannya itu menjadi seorang wirausahawan. Sehingga mereka dibekali semacam terampil, bisa memproduksi sesuatu, bisa menghasilkan cipta karya sesuatu, yang nanti bisa menjadi bagian terpenting untuk mereka terbekali bisa berwirausaha. Sebenarnya bukan itu, tapi jauh di sana P5 itu menerjemahkan bagaimana ketersaktian dari P3 itu bisa berhasil dengan baik. Nah, di dalam P3 atau profil pelajar Pancasila itu sebenarnya tidak hanya unsur karakter, tapi juga kompetensi dan karakter. Nah, P5 adalah sebuah proyek kegiatan yang sifatnya menguatkan dari upaya kita bisa menanamkan profil pelajar Pancasila itu benar-benar dimiliki oleh peserta didik. Ini yang menjadi poin penting ya. Sehingga anak-anak ini selain dia memiliki kompetensi yang disyaratkan untuk kompetensi abad 21, mereka juga memiliki sebuah karakter yang memiliki ciri khas keindonesiaan. Makanya disebut dengan profil pelajar Pancasila itu. Di mana profil Pancasila itu ada nilai menonjolnya adalah di gotong royong, kemudian kebinekaan global itu ciri khasnya ya. Kalau termasuk beriman dan bertakwa. Kalau berpikir kritis, kemudian kreatif, sebenarnya kolaboratif itu juga termasuk gotong royong. Jadi sebenarnya abad 21 plus nilai-nilai Pancasila. Itu isi daripada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini akan memayungi semua agenda tujuan intraseksional maupun budaya sekolah yang memang diharapkan baik melalui kegiatan intra atau kokurikuler atau ekstrakurikuler dan budaya sekolah, bahwa profil pelajar Pancasila ini dapat ditumbuh kembangkan sehingga nanti akan menjadi milik atau dimiliki oleh peserta didik. Nah, ini yang perlu jadi poin penting. Hari ini saya ingin sedikit menyumbangkan pemikiran aja bahwa sebenarnya hubungan antara dimensi-dimensi itu dengan kegiatan-kegiatan yang didesain di dalam modul proyek Pancasila itu seharusnya seperti apa? Itu kuncinya. Karena persoalannya adalah saat ini banyak di mana kegiatan-kegiatan itu udah alurnya sudah betul, mereka sudah aktivitasnya sudah cukup-cukup baik semuanya, tetapi ketika ditanya kegiatan-kegiatan itu koneksinya dengan capaian dimensi di mana? Nah, mereka meraba-raba. Pokoknya kalau dia kerjasama, ya saya nilai kerjasama gitu. Tetapi di situ tidak ada sebuah desain bagaimana aktivitas-aktivitas yang harusnya membangun profil pelajar Pancasila itu. Ini sudah mulai nampak ya. Oke, masih proses, Pak. Nah, ini dimasukkan draft dulu atau gimana? Tidak. Betul, langsung. Nah, ya. Nah, Proses masih sekian persen. ya, oke. Okay. Ada sedikit pertanyaan, Pak. Kalau Boleh. P5 itu apakah harus dilakukan oleh guru kelas dengan satu tema setiap tahun, satu tema setiap semester? Karena saya lihat di beberapa sekolah itu yang berperan hanya guru kelasnya saja. Guru yang lain kurang bisa berkontribusi. Seperti itu. Nah, ini yang keliru ya. Jadi P5 itu merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh unsur yang ada di sekolah. Baik kepala sekolah, kemudian guru yang memegang mata pelajaran, guru kelas, itu semuanya terlibat untuk membentuk karakter itu. Karena apa? Karena guru-guru yang mata pelajaran pun gitu kan, itu sudah pemerintah sampai memanggil sekitar 20-30% digunakan untuk P5. Maka setelah intrakurikuler, peran beliau juga punya kewajiban untuk melaksanakan kegiatan kurikuler itu. Sehingga semuanya harus terlibat. Ada beberapa hal yang terkendala
tatkala kegiatan atau jadwal dari P5 itu diberlangsungkan, ini guru-guru yang seharusnya tadi misalkan guru agama, guru olahraga, ini berbenturan jadwalnya masih ngisi di kelas lain terhadap kelas tersebut. Iya, Nah, betul. perlu ada pengorganisasian yang cantik, yang anggun begitu, sehingga nanti bagaimana bisa terlibat semua. Nah, ini diserahkan sepenuhnya di sekolah-sekolah, karena ada di halaman, kalau tidak salah itu, pada halaman 39 ya, di pedoman dan pedoman pelaksanaan P5 itu di halaman 39 dijelaskan ada 3 pola yang digunakan untuk melaksanakan P5. Jadi ada yang reguler, setiap hari ada 1-2 JP gitu. Ada yang menggunakan semi block, artinya 1 minggu diambil 1 hari sepenuhnya, semua guru terlibat di situ. Ada juga yang memanfaatkan itu di akhir blok, nah, di akhir semester itu namanya blok itu 1 bulan sampai terisi mungkin antara 3-4 minggu, setiap hari pelaksanaannya adalah P5. Dan di sana diasumsikan dengan menggunakan pembelajaran P5 di akhir semester itu intrakurikuler sudah selesai, ya, intrakurikulernya sudah selesai. Jadi itu yang mungkin perlu diorganisasi lagi, ya. Jadi semuanya wajib ikut karena semua guru mata pelajaran di sana sudah dipotongkan. Kemudian bagaimana dengan guru-guru yang tidak, ya, guru-guru yang tidak Oke, dan muncul guru-guru yang tidak dikurangi JP-nya menurut struktur kurikulum seperti guru diniyah mulok itu sebenarnya tergantung dari kepala sekolah masing-masing, bagaimana mereka juga terlibat karena pendidikan karakter ini sebenarnya harus ada semacam komitmen bersama untuk bertanggung jawab mewujudkan anak-anak memiliki kompetensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Gitu seharusnya. Iya, Oke. baik. Terima kasih. Layar saya sudah nampak ya? Sudah. Oke. Monggo, Pak. Layarnya enggak nampak, yang nampak wajahnya Bu Fitri. Oh, begitu? Sebentar. Saya ulangi lagi. Sampun? Oke, bisa slideshow ya, karena itu pakai animasi ya. Biar saya bisa poin-pointernya itu. Lambat sekali. Sampun? Ya. Oke, slide yang kedua ya. Enggak bisa slideshow, enggak apa-apa dah. Ya. Slide kedua sudah, Pak? Masih slide pertama. Nah, oke, slide 2. Ya, saya mulai dari strategi 3 belajar ya. Bahwa di dalam proses pembelajaran itu ada 3 komponen utama, yang mana pertama adalah tujuan atau yang kita sebut dengan kurikulum, kemudian di sana ada pembelajaran, dan yang ketiga adalah asesmen. Nah, apa itu kurikulum? Ini kurikulum ini merupakan muatan dari kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Jadi itu sama hanya dengan merumuskan tujuan, gitu kan. Kemudian ketika kita berbicara pembelajaran, itu adalah aktivitas dari belajar anak yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
Asesmen itu adalah untuk mengukur dan mengetahui ketercapaian tujuan. Tiga hal ini mempunyai porsi saling berkesinambungan. Jadi asesmen ini harus melihat kurikulumnya, dan kurikulum pun nanti menjadi sumber orientasi daripada pembelajaran, dan sebaliknya asesmen pun juga bisa melihat hubungannya dengan pembelajaran. Next. Nah, saya ambil contoh ya untuk ke slide 2 gitu lambat ya. Iya, Pak. Oh, pakai apa ya sebentar. Sampon? Oke. Ya, ini contoh aplikasi di P5 ya. Kita menentukan tujuan. Tujuan yang dimaksudkan di P5, kegiatan pembelajaran P5 itu, kita mengambilnya dari dimensi profil pelajar Pancasila. Sekarang kita ambil contoh begitu. Dimensi kreativitas. Di sana harus menghasilkan solusi alternatif dengan menghadapi berbagai gagasan dan umpan balik untuk menghadapi situasi dan permasalahan. Itu targetnya. Lantas kegiatannya untuk asesmen yang dirancang apa? Nanti tentunya asesmen yang dirancang itu adalah peserta didik dapat menuliskan ide solutif terhadap suatu isu permasalahan yang mencakup berbagai sudut pandang. Nah, dengan rancangan asesmen seperti itu, desainan daripada aktivitasnya adalah anak ada kegiatan untuk memiliki kompetensi yang diharapkan oleh sebuah tujuan. Misalkan begitu. Bagaimana mereka nanti bisa mampu menuliskan isu ide solutif, maka di sana harus ada mendiskusikan solusi terkait sebuah permasalahan secara berkelompok. Ada lagi kegiatan menyimpulkan hasil diskusi kelompok secara tertulis. Nah, di sana slide berikutnya. Nah, jadi di situ koreksinya adalah potret kegiatan P5 yang selama ini sudah berjalan dirumuskan mengikuti upaya menghasilkan terwujudnya sebuah karya yang dikesankan melatih keterampilan. Itu yang selama ini. Nah, sekarang kita itu seharusnya aktivitas dalam alur modul P5 itu dimunculkanlah aktivitas-aktivitas yang dapat membentuk atau menguatkan terwujudnya kompetensi dan karakter dari dimensi P3 itu. Seharusnya begitu. Nah, selama ini yang terjadi, kita kan ngikuti aja alur. Kalau misalkan kita mau membuat telur asin, ya bagaimana SOP-nya membuat telur asin. Jadi ngikuti itu. Tapi ketika membuat telur asin, tidak diciptakanlah kegiatan itu. Baik anak-anak, sekarang kalian amati contoh yang diperagakan oleh seorang guru. Aktivitas-aktivitas itulah yang dipentingkan untuk kita itu bisa melahirkan anak yang nanti memiliki karakter yang diharapkan dari P5. Itu seharusnya kan. Nah, selama ini masih miskonsep, terkesan seperti slide yang di nomor berikutnya itu. Jadi di slide berikutnya itu ada videonya ya, videonya GIF itu, nggak jalan. Nggak bisa. Asesmen P5 itu bukan hanya melihat sesuatu yang kita buru ketika melihat sesuatu yang kita ciptakan atau kita desain. Bukan itu. Fatalnya, kegiatan dengan operasional yang besar, tapi karakter nanti akan minim terbentuk. Oleh karena itu, ketika merumuskan kegiatan aktivitas di modul, yang harus kita potret terlebih dahulu adalah rumusan dimensi-dimensi P5-nya itu mana yang dipilih. Kemudian di elemen yang mana yang kita rujuk. Mungkin dari elemen itu sub-elemen mana yang akan kita fokuskan untuk dicapai oleh anak. Dan itu akan menjadi poin untuk merancang asesmennya di kegiatan keberapa kita akan melihat memotret itu. Misalkan di kegiatan yang kontekstualisasi. Ketika di kegiatan kontekstualisasi, kalau misalkan mereka harus ada yang namanya bernalar kritis, maka di sana harus banyak dirumuskan kegiatan yang sifatnya mereka berdiskusi, terjadi transaksi intelektual untuk bagaimana kita mengembangkan dimensi bernalar kritis. Itu yang seharusnya menjadi poin penting gitu.
Nah, karena itu ini yang akan menjadi koreksi poin pertemuan kita hari ini, memahamkan dimensi-dimensi itu sebenarnya seperti apa. Baik, next, kita lanjutkan ya. Saya kembali kepada pengertian dulu. Langsung di slide berikutnya, nomor. Nah, sekarang dari sisi pengertian saja dulu, saya lihatkan ya. Bahwa proyek itu serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu problem atau tema yang menantang. Ini penting. Mengapa dimunculkan tema-tema itu? Harapannya tema-tema itu bisa mengikat sebuah problematika yang dekat dengan diri anak. Itu yang seharusnya. Dan itu nanti karena merupakan serangkaian kegiatan, maka dirumuskanlah beberapa kegiatan-kegiatan yang mana ada alurnya ada 3 model nanti. Kegiatan-kegiatan itu dijadwalkan yang bisa menghasilkan aksi atau produk. Dan ini bukan berarti harus menghasilkan sebuah produk. Jadi kalau anak-anak mau kita desain untuk mereka punya keimanan yang tinggi, bisa jadi kunjungan ke yatim piatu itu tidak ada produknya. Tapi produknya apa? Produknya adalah pengalaman-pengalaman mereka ketika berkunjung itu, apa yang bisa dihasilkan melalui ide pemikiran mereka. Mereka mengungkapkannya dalam bentuk karya-karya poster misalkan. Maka poster itu sebagai karya mereka untuk produk yang kita sebut dengan portofolio mereka. Jadi ini yang menjelaskan bahwa ada sebuah kesederhanaan yang tidak menuntut hal yang mewah ketika di P5 itu. Selama ini kalau misalnya ada konsep bahwa di kegiatan P5 itu harus mengadakan kegiatan yang produk, maka dia cenderung akan butuh biaya yang sangat besar. Yang ini yang harus kita terjemahkan, gitu kan? Nah, lebih-lebih di kegiatan proyek itu adalah kegiatan yang harus memberikan pengalaman belajar. Dia dalam konteks yang sifatnya kontekstual ya, dan hal-hal yang juga sifatnya juga faktual, maka harus pengalaman mereka untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah itu tinggi, sehingga mereka punya keterampilan untuk mengambil solusi-solusi yang mungkin akan bekal di masa depan kehidupan mereka. Nah, di sana ada 3 hal ketika kita menggiring anak-anak untuk punya keterampilan memecahkan masalah. Yang pertama adalah kemampuan mereka untuk berinvestigasi. Yang kedua, kemampuan mereka untuk memecahkan masalah. Dan itu harus kita lanjutkan kepada bagaimana mereka untuk berani mengambil sebuah keputusan. Tentunya, tatkala anak-anak itu sudah memiliki data hasil investigasi, dan mereka diajari, dituntun, dilatih bagaimana prosedur memecahkan masalah, maka akan ada kemampuan untuk mengambil keputusan itu secara berani. Dan mereka berani untuk bertanggungjawabkan. Dan ini yang menjadi inti besar ya, bahwa ternyata dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu memang betul-betul membentuk kompetensi dan karakter. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini termasuk dalam kategori yang mana? Ini termasuk dalam kategori kegiatan co-kurikuler. Ya, kegiatan ini itu sifatnya memang bentuk kompetensi dan karakter. Desainannya ke sana. Jadi tidak hanya mutlak dia akan bentuk karakter, tapi memang ada kompetensi yang bisa dia lahirkan. Kemudian pelaksanaannya itu fleksibel, artinya dari segi muatan disesuaikan dengan apa yang menjadi konten fakta-fakta yang ada di sekitar mereka, dijadikan semacam materi yang bisa didiskusikan atau dibahas atau diangkat gitu ya. Kemudian kegiatannya juga begitu fleksibel, kita tidak tergantung oleh suatu kejaran-kejaran yang pencapaian intrakurikuler kan. Kemudian waktu pelaksananya pun juga fleksibel, mau diletakkan di per hari 1-2 JP boleh, atau 1 minggu 1 hari diambil penuh untuk kegiatan boleh, atau diletakkan di akhir semester. Dan ini tidak terus dikaitkan dengan intrakurikuler, itu yang penting. Jadi kita sudah tidak terikat lagi bahwa di intrakurikuler pendidikan Pancasila itu pada kegiatan intra anak diajarkan dengan CP ini atau tujuan belajar ini, maka nanti
P5-nya dalam minggu ini terkait dengan itu, tidak. Ini yang menjadi poin penting ya. Sehingga kita ada keleluasaan untuk mengelola P5 itu betul-betul tidak terlalu harus dikaitkan dengan P5, dengan intrakurikuler. Next. Jadi di sini, kalau kita berbicara profil pelajar Pancasila, itu sebenarnya adalah kita sebut dengan kompetensi abad 21 plus. Saya mengatakan begitu. Mengapa saya sebut plus? Karena di sini kompetensi abad 21 yang meliputi 4C itu ditambah dengan karakter yang mencerminkan karakter pelajar Indonesia. Karena itu disebut profil pelajar Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila itu harus melekat pada karakter semua pelajar Indonesia. Jadi apa itu ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia, itu masuk di nilai-nilai dimensi kemandirian, kegotong royongan, kebinekaan global itu ada di sana. Maka itu. Nah, jadi ketika kita ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sama halnya dengan kita justru belajar untuk mengaplikasikan lintas disiplin keilmuan. Jadi semua pengalaman belajar di intrakurikuler itu bisa diterapkan untuk memecahkan masalah yang diangkat ketika kita memilih tema tertentu. Itu yang menjadi benang merah utama ya. Ya, ada hubungannya dengan disiplin keilmuan itu dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Next ya. Jadi belajar di sini di dalam P5 itu adalah belajar membangun pengalaman mengolah kompetensi dan karakter. Jadi memang di situ ada pengalaman-pengalaman praktis bagaimana mereka dengan aksi nyatanya ada olahan-olahan kompetensi mereka dan olahan-olahan karakter mereka. Oleh karena itu, di kegiatan P5 itu tidak ditargetkan untuk kepentingan individu, tapi untuk kepentingan kelompok. Bagaimana satu komunitas kelas itu akan bisa menerapkan kompetensi nalar kritis dengan mereka, ada kolaborasi yang bagus, ada kreativitas dengan mereka, ada kolaborasi yang bagus, itu yang menjadi poin penting. Jadi kalau melihat dari sisi ini, konsep kesimpulan terakhir ini, maka next, bahwa P5 itu sangat berbeda tegas dengan SBDP. Sangat berbeda tegas. Jadi kalau kita terjemahkan next, di sana itu tujuannya jelas berbeda ya. Saya hanya menggaris poin aja yang saya beri warna merah itu. Di P3 itu memang betul-betul menjadikan murid kompeten dan berkarakter. Tetapi kalau di SBDP menjadikan murid terampil berkarya cipta. Kan gitu. Jadi nanti terampil berkarya cipta ini kalau tidak dibangun bagaimana kita membimbing mereka, memfasilitasi mereka, maka pengalaman berkarya mereka itu tidak akan bisa menghasilkan sebuah kompetensi atau karakter yang bermakna. Kan begitu. Nah, karena di P5 itu sampai pemerintah pun menggunakan istilah fasilitator, bukan lagi guru. Jadi kita mendampingi anak-anak itu bagaimana mereka kita fasilitasi untuk bertransaksi intelektual mereka, bertransaksi aktivitas mereka, sehingga mereka akan ada sebuah kesimpulan bagaimana menghasilkan sebuah kompetensi dan karakter itu semakin kuat. Dan itu judulnya adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Next. Jadi di sini kalau kita berbicara dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila itu tidak hanya mengenal perilaku yang kita kategorikan karakter, tapi juga ada kemampuan kognitif. Jadi ada kemampuan kognitif, sikap, dan perilaku yang ada di dimensi itu. Mengapa saya menampilkan dimensi ini? Karena dimensi ini yang seharusnya menjadi pusat perhatian pertama bagi guru-guru yang merancang modul kegiatan P5. Yang dilihat ini dimensi-dimensi ini. Nah, coba kita lihat dulu ya. Lanjutnya next. Nah, jadi kalau kita ingat kompetensi abad 21,
yang meliputi critical thinking, kemudian communication, collaboration, dan creativity, ini kompetensi abad 21. Ini sebagian yang ada di sini, yang ada di kompetensi abad 21, itu ada di dalam profil pelajar Pancasila kan. Di sana ada nalar kritis, kemudian ada lagi kolaborasi, gitu kan, gotong royong gitu kan. Ada lagi di sana communication, berarti di sana bagaimana nanti ketika berkebinekaan global itu bagaimana mereka untuk mampu mengungkapkan sesuatu yang ada perbedaan di antara mereka. Itu merupakan tercermin semuanya di profil pelajar Pancasila. Next. Nah, itu semuanya dibangun di satuan pendidikan, tidak hanya diletakkan atau ditanggungjawabkan oleh hanya proyek profil pelajar Pancasila, tetapi juga di intrakurikuler, juga ada di ekstrakurikuler. Gitu. Jadi ketika kita buat modul intrakurikuler, kita diharapkan juga mencantumkan dimensi profil yang ada di intrakurikuler. Nah, di sana harapannya apa? Harapannya guru-guru pun mengaplikasikan, bukan menjadi target yang tujuan untuk dicapai, tapi mengaplikasikan dimensi-dimensi itu dalam aktivitas-aktivitas intrakurikuler. Seperti berdiskusi, bertanya jawab, kemudian bagaimana mereka mandiri mengerjakan tugas, bagaimana mereka bisa mensyukuri dari hasil apa yang dipelajari, itu semuanya harus ada di intrakurikuler. Nah, itu akan bisa kuat dimensi-dimensi itu ketika mereka dilibatkan tanpa ada beban tagihan intrakurikuler, tapi mereka beraktivitas aksi nyata, mereka mengembangkan capaian-capaian dimensi tersebut. Maka di situ sampai pemerintah berani melakukan tindakan tegas atau mengatur sebuah regulasinya, rela mengambil 20-30% dari alokasi waktu intrakurikuler untuk kokurikuler. Dan keberanian ini saya berharap Dewan Guru untuk mampu memanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti sudah dikorbankan waktu untuk P5, tetapi P5-nya tidak bermakna, tidak memberikan arti, gitu. Karena kita selama ini salah, mungkin sedikit aja salahnya. Kita kurang memahami intisarinya. Oke. Nah, ini saya tidak perlu bahas karena ini pengertian dari konsep dulu. Ini juga begitu. Jadi P5 ini bisa dicapai melalui intra, melalui ko, melalui ekstra, dan bahkan budaya sekolah. Next. Lepas dari itu, nah ini prinsipnya. Saya tidak akan bahas detail, nanti bisa dipelajari sendiri. Saya langsung di poin berikutnya. Nah, jadi ini dimensi-dimensi yang ada ya. Nah, ini ada sub-elemen. Ini sayangnya nggak bisa tampil slide show ya. Coba di bawahnya. Saya ingin membahas satu persatu ya. Di bawahnya. Oke. Nah, jadi saya ngambil satu contoh dimensi beriman, bertakwa, dan mangsa, dan berakhlak mulia. Di sini pun bergradasi. Anak-anak tidak akan mungkin mereka bisa belajar lebih luas kontennya tentang akhlak bernegara ketika mereka masih belum memahami bagaimana akhlak kepada alam. Bagaimana dia bisa paham akhlak beralam sebelum mereka memahami akhlak kepada manusia. Dan seterusnya sampai bagaimana bisa berakhlak pribadinya, akhlak beragama aja dia belum kena gitu lah. Nah, ini bergradasi. Jadi kalau mau mengambil dimensi apa gitu, itu kita harusnya melihat ini dilihat dari sisi target yang ingin kita tegaskan ke anak-anak gitu. Coba slide berikutnya. Ya, seperti ini. Anak tidak akan mungkin memiliki sebuah kemampuan berkeadilan sosial tatkala mereka tidak pernah dilibatkan dalam aktivitas refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Benarkah mereka bisa refleksi kalau mereka belum pernah komunikasi dan interaksi antar budaya? Benarkah mereka bisa interaksi antar budaya, mengenal dan menghargai budaya aja belum kenal? Jadi ini kan sebuah gradasi
yang seharusnya menjadi poin penting untuk diperhatikan oleh guru di dalam memilih dimensi-dimensi itu dikembangkan di proyek-proyek aktivitasnya. Oke, ada yang resen? Ditanggapi dulu atau? Saya terserah jenengan. Kita lanjutkan atau boleh ditanggapi? Monggo, Pak. Boleh ditanggapi, boleh. Tanggapi. Oke. Saya persilakan kepada Ibu Susi. Monggo, Bu Susi bisa buka mikrofonnya. Bu Susi? Apa mungkin kepencet, Pak? Bisa jadi. Oke. Oke, kalau begitu kita selesaikan dulu Lanjut. mawon. Nggih, Ya. nanti sesi tanya jawab berada di akhir. Ya, kita satu poin lagi ya. Satu poin contoh dulu. Nah, Oke. ya, yang warna merah. Nah, ini juga demikian kan? Mungkinkah seorang anak itu akan memiliki sebuah kompetensi atau karakter berbagi sebelum mereka punya kemampuan untuk kepedulian? Mungkinkah dia bisa peduli ketika mereka belum pernah memiliki pengalaman untuk berani berkolaborasi atau mau berkolaborasi? Dan ini sebuah gradasi yang harusnya menjadi perhitungan. Walaupun ibu bapak punya kewenangan seleluasnya ya untuk memilih dimensi apa yang bisa cocok dengan konten. Sebenarnya yang kalau membidik sebaiknya adalah kita dari dimensi ini kemudian dengan tema yang ada, topik apa yang diangkat. Harusnya akan ke sana. Baik, kita langsung next yang warna ungu ya, biar agak cepat. Oke. Oke, ini kreatif pun itu ada gradasinya. Mereka disuruh mengawali dengan gagasan yang orisinil. Kemudian mereka nanti harus menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Jadi masih dalam taraf pemikiran ditingkatkan menjadi taraf karya dan tindakan. Kemudian ditingkatkan kembali kepada bagaimana mereka punya keluasan berpikir sehingga bisa mencari alternatif untuk mencari solusi. Dan ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dia hanya menghasilkan karya yang orisinil. Sebagai contoh aplikasinya ya, kita lihat aplikasinya. Next. Nah, ini sama-sama kita di poin memanfaatkan toga, tanaman obat gitu ya, obat keluarga. Jadi di sini kita pertama pengenalan toga dan manfaatnya. Ini mereka menggagas orisinil, misalkan membuat poster atau mind map tentang apa manfaat tanaman rempah-rempah itu. Mereka hanya mau membuat mind map, misalkan kunyit. Kunyit itu bisa digunakan untuk membuat pewarna makanan. Kunyit itu bisa untuk minuman obat. Kunyit itu bisa untuk bumbu masak dan macam-macam. Mereka masih menggagas. Kemudian aksi orisinilnya atau karya orisinil mereka bisa jadi berubah. Bagaimana dia membuat jamu minuman sehat. Ya kan? Ini bisa tingkatannya lebih tinggi, kelas 4 lah. Kalau kelas 1 bisa diajak diskusi, ngobrol berdasarkan tayangan video-video begitu. Kelas 4 ini bisa diajak untuk berbuat. Nah, yuk anak-anak kita membuat jamu minuman sehat. Kelas 6 bisa lagi, walaupun topiknya sama. Pembuatan olahan alternatif hasil toga misalkan. Di sini ditingkatkan, mencari alternatif solusi permasalahan. Misalnya apa? Membuat jamu instan. Jadi bagaimana tadi mengolah kunyit yang diparut, kemudian disangrai, akhirnya menjadi bubuk. Tapi kalau yang kelas 4, kunyit diparut, kemudian diperas, dikasih madu, ya kan, atau gula, langsung siap saji diminum. Jadi ini pengalaman-pengalaman orisinil yang memang kita, aktivitas yang kita kedesain di sana, betul-betul memberikan pengalaman mereka untuk menggagas yang orisinil, untuk berkarya yang orisinil. Kemudian bagaimana mereka membuat alternatif. Jadi kegiatan-kegiatan yang didesain di P5 tentunya memperhatikan atas bagaimana dimensi-dimensi itu tercapai kepada anak-anak. Walaupun itu runtutannya dengan segala skenario, tapi munculkan aktivitas-aktivitas yang memang betul-betul merujuk kepada pembentukan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Gitu kan. Oke, next.
Kita lanjutkan, ini contoh ya. Nah, contoh, dimensi ini bergradasi kan. Jadi dari dimensinya, kemudian dari elemennya, dari sub elemennya, ini bergradasi. Jadi kalau misalkan ini akhlak pribadi itu anak-anak diajak dulu dibentuk karakter berintegrasi. Baru mereka diajak merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Kalau ini yang kita alurkan, ya kita coba untuk memberikan pengalaman pembentukan karakternya itu dari yang sederhana ke kompleks begini. Insya Allah anak kebermaknaannya terbentuk malah lebih maksimal. Jadi ibaratkan kita efektif, efektif, syukur-syukur bisa efisien. Gitu. Kita efektif untuk mencapai itu. Coba next. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan ada 3 hal ya. Pilih elemen dan elemen project paling relevan dengan kebutuhan usaha didik. Jadi dia di usia kelas 1 kah? Dia di usia kelas 8 kah? Itu sebenarnya kita melihat segmen itu untuk dibentuk karakternya itu sampai di mana. Elemen-elemen profil ini nanti dikaitkan dengan memilih tema yang dipilih atas matrik perkembangan dimensi yang sudah disediakan. Jadi matrik ini kan, ini nanti bisa dibuka di panduan P5 ya. Ini sambil dari sana. Jadi di sini matrik perkembangan itu diperhatikan. Dan dari mana kita mulai untuk bisa melakukan rekam jejak itu. Karena itu, mengapa perlu rapot? Harapannya dari kelas 1 naik ke kelas 2, kelas 2 naik ke kelas 3, dan seterusnya, sampai nanti di SMP-nya, dia memiliki portofolio atas rekam jejak karakter yang sudah pernah dia tempah di kegiatan-kegiatan proyeknya. Sehingga guru-guru itu, kalau nanti kelas 2, mau mengembangkan itu melihat apa yang sudah dikembangkan di kelas 1. Atau boleh dibilang fase A, fase B, fase C itu melihat sebelumnya. Ya kan? Melihat sebelumnya. Nah, dengan demikian akan muncul efektivitas gitu kan. Yang kedua, sesuaikan fase perkembangan, ya kan? Yang ketiga, usahakan ada kesinambungan pengembangan dimensi elemen dan sebagainya dengan proyek sebelumnya dan berikutnya. Nah, ini akan poin penting. Artinya, biarkan jejak atas apa yang sudah dilaksanakan di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini harus to be continuous. Rekam jejaknya melalui rapot itu. Makanya di rapot itu akan muncul deskripsinya seperti apa proyeknya. Kemudian elemen yang dikembangkan apa. Dan dia capaiannya sudah sampai di mana. Dan itu yang akan meningkatkan aktivitas. Oke. Next. Jadi, ya, ini contoh lagi ya. Langsung Coba ke rumus. pemilihan tema, Pak? Ya, jadi sekarang pemilihan tema, next berikutnya, ada 7 kan, tapi khusus yang demokrasi Pancasila, ini jenjang SD tidak pakai. Karena apa alasannya? Kita masih perlu ada kedewasaan mental untuk bisa memilah antara hak dan kewajiban. Next coba berikutnya. Jadi di situ, dalam tabel ini, untuk jenjang SD itu dimensi tema demokrasi Pancasila belum dipilih ya, belum dipilih. Nah, kemudian khusus SMK ada tambahan. Ini tidak perlu terlalu rigid kita ya. Oke, ini contoh saya. Contoh bagaimana kita memetakan. Nah, yang ini aja, yang nomor berapa? Nah ini, ya ini. Jadi misalkan Ibu gampang berdasarkan pengalaman di lapangan, baik kelas 1 maupun kelas 4 kemarin paling gampang mengambil kewirausahaan. Sebagian besar gitu. Kemudian mereka diajak untuk membuat misalkan jamu lah, untuk membuat mungkin telur asin kah, bahkan membuat batik ekoprint dan macam-macam gitu. Karena ini paling mudah untuk dilihat sebagai dia hasil karyanya. Gitu. Nah ini kemarin yang menjadikan kita tuh ada sedikit terbawa arus bahwa kita adalah harus menghasilkan sebuah produk. Jadi misalkan ini diambilkan yang pertama itu dia diajari dulu memahami kebinekaan tunggal ika.
Topiknya apa yang diambil? Keragaman karakter diri. Judulnya apa? Aku bercermin. Oh, suka aja ya ini. Kemudian di sini ada kearifan lokal meningkat lagi pada dunia yang lebih luas. Kalau di sini aku bercermin itu adalah siapa aku, siapa mereka, ya kan? Kemudian ketika kearifan lokal dia melihat lingkungan sekitar, tradisi di kampungku. Ambil apa judulnya? Kerukunan warga. Ini kan tidak ada produknya ini. Mereka mendiskusikan topik-topik yang perlu diangkat untuk menguatkan karakter mereka. Karakter apa? Kegotong royongan, karakter kebinekaan global, karakter kemandirian. Nah, misalkan itu nanti dimensinya ke sana. Setelah dia tahu diriku siapa, lingkunganku seperti apa, dia dibangun semangatnya. Maka disebutlah bangunlah jiwa dan raga. Kemudian apa topiknya? Bakat dan prestasi mereka. Aku mencari bakat judulnya. Setelah dia diajak bagaimana semangat bangun diri, dia harus diajak untuk bagaimana hidup yang baik, misalkan di lingkungan asri dan sehat. Judulnya apa? Rumah sehat. Diskusinya apa? Aktivitasnya apa? Action, nggak ada produk. Bagaimana menjaga lingkungan di sekolah dia, menjaga kebersihan mereka itu. Hanya disiplin patuh buang sampah misalkan, gitu kan? Nah, kemudian setelah dia merasakan bagaimana kehidup yang berkelanjutan, maka dia diajak untuk kemampuan merekayasa teknologi, rekayasa dan teknologi. Dia diajari pandangan-pandangan bagaimana untuk budidaya, entah itu budidaya tanaman sehat, entah budidaya perikanan, entah mereka ada teknologi sederhana yang menghasilkan tenaga yang sederhana tetapi menghasilkan yang dahsyat misalkan. Itu silakan. Nah, setelah mereka punya skill seperti ini, merekayasa kreatif untuk teknologinya, baru mereka ditanamkan bagaimana berwirausaha. Nah, judulnya suka-suka yang ini. Nah, sehingga ini, kalau dilihat dengan contoh ini, maka sebenarnya memilih tema pun kalau memang cantik dan anggun, berangkatlah dari yang dekat dengan dirinya, baru menuju ke jalur yang lebih luas. Itu kan? Nah, seperti itu yang seharusnya. Di next, coba. Next ya. Nah, ini contoh pengembangan. Ini pun runtut ya. Next lagi. Dari fase ke fase ya. Nah, ini kalau tidak salah saya tuliskan di sini sumbernya dari mana ya. Ini sumbernya kalau tidak salah dari halaman 94-an mungkin ya. Ada sumbernya, tadi saya tuliskan. Tidak muncul di sini. Ini coba, kalau kita perhatikan di sini runtut semua. Dari masing-masing tema fase A, fase B itu, ini temanya diruntutkan. Mengapa diruntutkan? Dengan harapan kita sebenarnya tidak hanya suka-suka. Udah kita sekarang lagi mood, kita mengambil tema sampah. Besok lagi mood mengambil tema bagaimana menjadi tanaman organik. Besok lagi mood tanaman apa membuat usaha, misalkan bagaimana membuat ronce atau membuatkan hastakarya hasil kebun dari batang akar bambu kah atau apa. Mood-moodan tidak begitu. Tapi didesain secara halus, ya sistematis. Mereka berangkat dari lingkaran-lingkaran terdekat menuju kepada topik yang lebih jauh. Dari sederhana menuju ke topik yang lebih kompleks. Itu yang seharusnya kita lakukan. Oke, next selanjutnya. Masih Ini dicontoh? enggak, contoh-contoh aja nanti bisa. Ini kan filenya menjadi hak peserta ya, nanti disampaikan ya. Siap. Nggih, Nah, matur nuwun, Pak. itu terus kemudian lagi di bawahnya itu kita akan memilih next. Ya, yang atasnya. Nah, ini terjemahannya. Jadi deskripsi dari masing-masing tema itu mohon dipelajari lebih jauh. Jadi ini ada deskripsi misalkan Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya apa? Contohnya dia mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan. Nah, ini deskripsi ini dipelajari baik-baik sehingga nanti tidak salah pilih. Saya udah temanya ini gitu kan. Nah, yang lebih parah, guru-guru itu adalah merumuskan topik dulu, baru memilih tema yang tepat gitu kan. Nah, topik itu diangkat memang berangkat dari potensi atau kontekstual yang ada di faktual yang ada di sekitar. Jadi hal yang sifatnya kontekstual, hal yang sifatnya faktual itu diangkat, dianalisis dari ada yang sekitar sekolah, baru mengambil-ngambil tema.
Nah, seharusnya dua itu hadir bersama. Jadi kebutuhan dimensi yang kita kembangkan di anak-anak kelas 1 dengan di kelas 6 itu berbeda kan. Nah, itu dianalisis dulu, kemudian memilih kalau kita mau mengembangkan dimensi ini, kemudian kita mau mengembangkan lagi atau memilih topik yang mana itu digabung sehingga nanti berjalan seiring. Bahwa kita betul-betul secara aksi nyata anak tidak akan terlalu keluar dari sebuah atmosfer yang ada di sekitar mereka. Ini deskripsinya dipelajari naik terus sampai ke oke. Nah, ini Ke bawah contoh lagi. ini contoh ya, gua lagi. Oke. Nah, ini contoh pengembangan membuat sampah ini yang sering lagi booming kan ini ya. Semuanya beberapa contoh itu sampah, sampah, sampah begitu ya. Tapi belum ada yang bagaimana mengunjungi panti asuhan gitu kan. Bagaimana mengunjungi anak yatim, mengunjungi orang-orang panti jompo biar anak punya referensi. Aku loh ternyata lebih bersyukur punya orang tua yang masih bisa mendampingi aku belajar. Aku bersyukur masih punya orang tua dan nanti tidak akan aku sia-siakan. Ternyata di panti jompo di sana banyak orang-orang tua yang kasihan, tidak diperhatikan anak-anaknya. Itu kan pengalaman yang sangat berharga untuk bentuk karakter. Jadi itu bisa didesain menjadi sebuah proyek-proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah ini yang perlu ditata alurnya begitu. Baik, coba berikutnya. Nah ini ya ada 3 alur proyek ya. Jadi di sini ada contoh model 1. Ini pengenalan, kemudian kontekstualisasi, ada aksi, kemudian refleksi, ada tindak lanjut. Ini kalau boleh saya menyimpulkan ini adalah alur studi kasus. Saya mengistilahkan begitu. Jadi topik-topik yang sifatnya studi kasus pakai alur ini. Bagaimana dengan alur yang kedua misalkan? Alur yang kedua. Nah, ini dia mengamati dulu, baru mendefinisikan. Kemudian dia disuruh menggagas. Berikutnya dia suruh memilih dan merefleksikan. Bagaimana aku bisa mewujudkan tujuan-tujuan itu. Ini namanya menstimulasi untuk menggagas bisa bermain peran. Jadi kalau misalkan dia mau membuat ide-ide memecahkan masalah untuk berperan di sekitar masyarakatnya, nah pakai alur ini, ya kan? Kemudian alur yang ketiga coba. Alur ketiga ini dia menemukan sebuah topik kesadaran atas isu yang ada di masyarakat, kemudian dia membayangkan untuk bagaimana mereka harus mengatasi persoalan itu, kemudian dia melakukan, terus kemudian berbagi tentang hasil apa yang dikaryakan itu untuk orang kemanfaatannya seperti apa. Dan ini saya sebut dengan alur untuk topik berperan dalam masyarakat. Jadi nanti kalau misalkan mau fokus topik-topik temanya mau mengarah kemana, itu alur-alur ini bisa dipilih gitu. Dipilih. Tapi kebanyakan untuk di SD itu selalu mengambil pilih nomor 1. Sebenarnya tidak ada 3 pilihan itu. Itu yang lebih penting untuk kita lakukan evaluasi ya. Oke, next. Jadi di sana ini tahapannya ya, kontekstual, aksi dan macam-macam itu. Contohnya seperti di bawahnya. Nah, ini kan bawahnya lagi. Nah, ini tahap orientasi ada 1, 2, 3, baru keempat, kemudian terus begitu. Nah, itu contohnya. Alur-alur itu bisa diaplikasikan nanti. Baik, saya langsung ke nomor 60 berapa itu? Yang gambarnya pagelaran. Nah, ini ya. Nah, seperti ini gelar karya. Ini yang perlu saya sampaikan di forum ini. Jadi ketika kita mengadakan gelar karya semacam ini justru makan biaya yang begitu besar, tetapi benarkah ya? Benarkah ini akan menghasilkan semua anak itu untuk memiliki kompetensi yang diharapkan? Misalkan di sini, mereka ada ini kelihatannya fotonya megang mic menjelaskan ya. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan dia bisa menjelaskan. Tapi yang jelas ini 3 anak ini kemarin di drill 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu tampil. Ya kan? Tidak semuanya. Ini namanya puncak gelar karya. Jadi kalau kita bisa memilah namanya gelar karya sama puncak gelar karya. Kalau gelar karya itu wajib apa yang dilakukan selama
program alur modulnya, itu mereka harus punya hak untuk dia diakui atas karya-karya mereka, diberi kesempatan yang sama mereka untuk berbicara, mempresentasikan begitu. Nah, nanti kalau puncak gelar karya itu dipilih yang terbaik untuk ditampilkan di akhir sana. Nah, tentunya seperti itu. Jadi, ketika tidak ada anggaran besar, sekolah-sekolah kecil misalkan, ya cukup gelar karya, tidak harus puncak gelar karya. Sehingga puncak gelar karya itu tidak beda jauh dengan apa yang kita istilahkan selama ini kegiatan pentas panggung musik gitu. Nah, ini yang perlu nanti menjadi pelajaran penting gitu ya. Nah, contohnya lanjut lagi di next berikutnya. Nah, coba seperti ini siapa yang ribut? Orang tua kan? Bukan siswanya sendiri mengalami. Next, lagi ini. Lah, ada yang dia akan menjadi orang yang menunggu stand presentasi. Yo, paling 3 orang anak ini atau mungkin 5 anak ini yang dilatih berhari-hari untuk bagaimana cara membahasakan. Dan akhirnya efektif enggak? Karena sebenarnya proyek itu dicapai untuk kepentingan kelompok, bukan kepentingan individu. Jika kalau 3 orang ini bisa presentasi, maka bisa jadi 24 orang yang ada di sekitarnya itu, 25 ya, kalau 28. Mereka juga punya kemampuan presentasi itu. Karena itu gelar karya itu di kelasnya saja mereka mempresentasikan bisa jadi dibelah jadi 2. Ya, dibelah jadi 2 dalam konteks gelar karya itu 50% anak dari 28-15 itu dia sebagai penunggu stand masing-masing. Yang masing-masing menjadi penonton atau menjadi orang yang mengunjungi stand mereka. Setelah beberapa jam bisa jadi dibalik anak yang tadi menjadi penerima tamu sekarang menjadi tamu untuk bertanya kepada yang jaga stand. Itu yang seharusnya kita lakukan. Coba next. Nah, seperti ini. Tamu dihadirkan orang tua, wah, bangga. Orang tua pun memuji diri, tapi palsu. Kenapa? Karena ketika orang tua menanya, anak pinter-pinter sekarang bisa menjelaskan tuh, iya, cuma 2 orang anak. Yang lain kemana, gitu kan? Itu yang perlu dipertanyakan. Sehingga nanti yang perlu dirubah adalah gelar karya itu tidak harus mahal. Yang bicara bukan saya yang meneruskan saya. Nanti Pak Anindito di akhir slide ini ada film yang bisa ditonton. Bahwa sebenarnya gelar karya itu seperti apa. Nanti ada videonya yang bisa ditonton. Next, berikutnya. Nah, kalau bicara Pak, gelar karya gimana kalau kunjungan ke yatim piatu? Ya mereka bisa saja membuat poster untuk kunjungan ke yatim piatu pertama, kunjungan poster untuk membuat kunjungan ke panti jompo, mereka diportofoliokan begitu menjadi ungkapan-ungkapan yang dalam bentuk poster, mereka memiliki sebuah mahakarya itu. Oh, saya ketika anak yatim kemarin bisa mengungkapkan, poster saya itu mengungkap bahwa sungguh bahagia hatiku masih ada orang tua yang cukup kasihan mereka, tidak ada orang tua yang mendampingi mereka di saat dia masih butuh untuk seorang sosok. Mungkin kalimat-kalimat itu akan menjadi kata-kata mutiara yang membangun karakter-karakter mereka. Jadi yang namanya proyek penguatan profil itu harus ditandaskan. Ini adalah sebuah aktivitas untuk menguatkan profil, menguatkan karakter mereka. Bukan proyek yang menghabiskan anggaran, yang menghabiskan biaya, yang menghabiskan waktu. Seolah-olah guru itu sibuk sangat berat untuk mendesain itu, sampai ada keluhan, Pak, guru yang lain sebenarnya harus terlibat apa enggak? Kami merasa keberatan kalau mengatur sendiri. Itu karena kita belum memahami, belum paham konsep yang benar dan bagaimana komitmen bersama. Tapi apakah ini salah, Pak? Saya mengatakan tidak ada yang salah. Kita ini masih terus bergulir, belajar, dan jangan menyerah, terus aku salah kabeh. Tidak. Kemarin sudah baik, sudah betul, dan sekarang kita tinggal menyempurnakan. Itu yang menjadi konsep penting kan. Nah, akhirnya jadi di sini tidak semua proyek harus menghasilkan produk berupa benda bernilai jual. Dan perayaan hasil belajar tidak harus dirayakan dengan meriah. Contohnya ini ya. Nah, udah tampilkan aja di kelas masing-masing, atau mungkin di pinggir-pinggirnya halaman itu pajang pakai mading-mading itu karya.
mereka setelah disuruh beraktivitas, yang kata kunci utama itu adalah ada sebuah penghargaan. Mereka ada kepuasan batin. Dan itu yang menjadikan kita nanti akan belajar menghargai seseorang tanpa syarat. Jadi siapapun yang berkarya baik dia itu cantik, ganteng, atau mungkin setengah cantik, atau mungkin yang macam-macam, tidak menjadi latar belakang untuk kita gemes dan demen terhadap karya mereka. Tapi adalah bagaimana mereka itu, siapapun punya hak untuk berkarya, dan siapapun bisa untuk membuat gagasan, dan itu semuanya menjadi referensi kita untuk punya tata nilai. Oh, ini lebih bagus dari aku. Wih, ini masih bagus aku sedikit lah. Jadi sebenarnya kita punya ada nilai pertimbangan ketika kita melihat karya banyak orang, sehingga kita akan bisa belajar bagaimana menghargai orang itu berdasarkan karya-karya mereka yang memberikan sumbangsih kepada diri kita individu. Oke, next. Ya, ini hanya rapotnya aja, jadi tidak perlu saya pertajam. Terus kemudian cara menuliskan rapot juga yang nomor berikutnya, Bu. Ini semuanya rumusan kompetensi itu diambil dari metrik ya. Metrik dimensi itu. Jadi tatkala dimensi yang kita pilih hari ini atau di topik proyek kita itu di posisi fase A atau fase B begitu, maka itu diletakkan sebagai yang berkembang sesuai dengan harapan. Nah, nanti fase sebelumnya dimasukkan ke mulai berkembang atau sedang berkembang. Dan rumusan fase setelahnya dimasukkan ke dalam kategori sangat berkembang. Ini cara membuat rubrik. Karena itu di permen keputusan kepala badan kurikulum dan asesmen terkait dengan metrik itu dipelajari. Gitu. Oke, itu yang menjadi cakapan awal saya. Saya lebih suka dialog sebenarnya sih, Bu Fitri. Nah, nanti yang terakhir itu ada video ya. Mau nanti dimasukkan ke drive agar file itu menjadi pencerahan bersama, sehingga nanti dari pusat pun menginstruksikan tidak mahal-mahal, tidak harus berkarya mewah, tidak harus menghasilkan produk. Nah, itu dari pihak sana. Baik, sementara cukup ya untuk paparan pertama. Oke. Matur nuwun atas pencerahannya Pak Heri. Jadi apa yang sudah kita lakukan selama ini mungkin ada miskonsepsi, sudah tercerahkan oleh penjelasan dari Pak Heri Mujono. Matur nuwun sangat. Saya buka sesi tanya jawab teman-teman. Di sini ada sudah yang raisen dari Silmi. Monggo untuk membuka mikrofonnya. Selamat siang Pak, mohon maaf. Selamat siang. Daris karena kita nobar ini Pak. Oh gitu, alhamdulillah. Ini adalah bermula dari miskonsepsi 1 tahun kemarin Pak. Jadi kami sama-sama belajar dalam P5. Pak, saya sudah musyawarah sama teman-teman untuk P5 SDN Janti nanti kan pakai yang blok ya Pak. Boleh. Jadi hampir 3 sampai 4 minggu kita pakai blok seperti itu. Temanya sudah ditentukan Bapak tentang kearifan lokal. Ya. Di mana di Desa Janti ini terkenal dengan branding anyamannya Pak. Ya. Kalau yang tahun kemarin kan semester 1 kita membuat rujak berjamaah 1 kecamatan ngoten nggih Pak. Oh. Dan semester 2 kita buat gelar karya 1 kecamatan sama seperti yang dengan yang Miss tadi. Sehingga saya mau mengembalikan P5 ini ke konteksnya yaitu di Desa Jantinya Pak. Ya. Jadi temanya kearifan lokal mengangkat tentang anyaman. Topiknya anyaman. Kemudian yang dibingungkan kami di sini adalah membagi Pak, karena waktunya kan bersamaan. Kelas fase A, kelas 1, 2 nanti bagian yang materi apa, seperti itu loh Pak. Yang kelas fase B seperti apa, kelas fase C seperti apa, karena
dimensinya sudah ditentukan, yaitu gotong royong, mandiri sama kreatif. Kalau kelas 6 nanti kan bisa untuk misalnya produknya anaknya sudah terampil atau bisa membuat anyaman seperti itu nggih Pak. Yang dibingungkan di sini adalah fase A, fase B dalam 1 bulan tuh ngulang apa Pak? Gitu ya. Oke. Ya, pertanyaannya seperti itu ya Bu. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan kira-kira pembagian jamnya dan materinya seperti apa kalau yang diangkat adalah anyaman tadi. Kurang lebih seperti itu Pak Heri. Oke, ini saya tampung dulu atau langsung jawab dulu ya? Langsung dijawab Pak, karena sementara teman-teman belum ada yang resen lagi. Baik, ya. Ketika kita sudah punya analisis konten ya, atau konteks yang faktual di sekitarnya, kearifan lokalnya adalah anyaman. Ada di sana fase A, fase B, fase C. Sama tadi, waktu di saya contohkan tanaman toga, anak yang fase A masih sekitar tidak langsung buat anyaman. Jadi mereka menggagas, disediakan video, kemudian mereka itu masih taraf ide-ide membuat anyaman. Kan begitu. Kemudian yang fase C, fase B-nya, bisa dia berlatih dengan motif-motif anyaman. Kemudian yang fase C, bagaimana anyaman itu didesain menjadi sebuah motif, sebuah karya cipta. Anyaman motif untuk kipas. Jadi ada apa itu ya, wadah begitu yang motifnya anyaman. Ada lagi yang mungkin tas motifnya anyaman. Itu kreativitas itu yang kita berikan. Gitu kan? Nah, kemudian kalau toh memang mengambil dimensi yang dibidik memang. Dimensi itu tadi apa Bu? Gotong royong? Gotong royong, mandiri sama kreatif. Mandiri sama kreatif gitu kan. Nah, ini anak-anak gotong royongnya yang kelas 1 itu dia sudah biasa untuk berkolaborasi belum? Belum, nah, makanya itu nanti dengan anyaman mereka diajak berkolaborasi untuk lihat video, terus nanti saling ngomong menentukan apa tadi gambarnya, itu kolaborasi dulu. Dia diajak untuk mau bergaul sama orang. Setelah dia nanti berkolaborasinya dapat, mungkin kelas 2 atau kelas 4-nya atau fase B dan C itu dia lebih ditingkatkan bagaimana berbagi. Sampai puncaknya kan berbagi, jadi berkolaborasi, refleksi, terus kemudian berbagi, peduli terus berbagi. Jadi kalau kita berbicara mengambil gotong royong, ada 3 elemen, kolaborasi, kemudian di sana peduli dan berbagi. Bagaimana panjenengan mengembangkan itu semua di kelas fase C mungkin berbaginya, fase B itu nanti pedulinya, dan kolaborasinya fase ini. Pak, mohon maaf, anak ini ujuk-ujuk kan sekarang dengan kurikulum baru dia sudah kelas 6 atau kelas 5. Ya enggak apa-apa, anak itu sudah bisa berkolaborasi, dianalisis dulu. Kalau sudah, namanya udah kelas 6, tidak malu-malu kucing kan, nah berarti dia bisa langsung nanjak ke fase itu. Maka analisis dulu itu, mengambil pola. Pak, dimensinya sama kelas 1 sampai kelas 6, enggak apa-apa. Toh nanti tingkat levelnya itu berbeda, rubriknya berbeda. Boleh itu. Itu ya. Itu untuk memilih fase sama topik tadi. Sekarang selama 16 waktu selama akhir semester gitu kan. Kegiatannya apa saja begitu. Nah, kegiatannya banyak Bu yang bisa dirumuskan. Jadi Ibu bisa melihat ya toh, misalkan kelas 1 lah. Kelas 1 itu dia dimulai dari pengenalan beberapa motif anyaman. Motif anyaman dia diajari gambar dulu, Bu. Ya kan? Diajari gambar dulu, kemudian ya bisa jadi kamu kumpulkan contoh-contoh barang yang ada motif anyamannya gitu. Dia bisa misalnya, Pak Heri mohon maaf, kalau misalnya kita kan waktunya tuh satu bulan tuh kan lama ya Pak ya, jam 7, kita mikirnya kan jam 7 sampai jam 2 ngaten nggih. Ya. Misalnya saya mengawalinya dari bambunya dulu Pak, misalnya dari tanaman bambunya dulu. Jadi enggak ujuk-ujuk langsung mengolah menjadi anyaman, enggak.
anak-anak di pembelajaran tentang bambunya dulu seperti itu, Pak. Nah, itu kan aksinya, Bu. Jadi itu aksinya. Jadi kalau Ibu sudah berbicara bambu, mau diirat menjadi supaya itu aksi. Ya, kita akan membuat kalung misalkan. Berarti anak ajak hari pertama itu dia diajak untuk anu bambu, ya kan? Terus kemudian besoknya merawat apa merajut apa mengirat ya. Bambu itu menjadi yang lebih halus. Terus kemudian besoknya mewarna. Besoknya lagi baru membuat anyaman. Besoknya membuat anyaman itu bisa sampai berminggu-minggu bisa dilakukan, kan gitu. Nah, karena itu Ibu sekarang juga begini. Ibu mohon untuk tidak terlalu gegabah untuk memotong bambu untuk anak kelas 1. Kelas 1 mungkin langsung bisa anyaman apa? Pakai apa? Kertas dulu. Ya, kertas dulu. Nah, kemudian kelas 4-nya bisa jadi dia barang jadi, ya kan? Baru kelas 6 yang sudah tahu resiko bagaimana resikonya kalau membelah bambu, diajari hati-hati. Jangan keburu-buru selesai. Pelan-pelan, tapi dia memiliki pengalaman. Baik, nak, caranya begini. Jadi ya kayak panjenengan riset. Jadi kalau ngajari anak-anak tipe 5 itu semacam riset. Jadi artinya riset itu kita pelan-pelan. Jadi kalau misalkan mau merajut itu, mau mengambil bambu itu, diajak kunjungan dulu lah. Nanti diajari cara motong bambu untuk anak kelas 5 dan 6 ya. Itu seperti itu. Jadi rumusan itu Ibu cuma desain alokasi waktu dari apa itu, rumuskan yang lebih halus. Pertama kasar. Kasar itu gini. Minggu pertama dia memotong bambu. Minggu kedua sudah punya rajutan bambu. Minggu ketiga dia menghias. Minggu keempat dia itu harus sudah bisa menghasilkan karya yang sudah rapi. Itu. Kemudian minggu pertama, itu hari pertama apa? Sampai hari kelima. Minggu kedua, itu dirinci lebih halus. Nanti akhirnya ketemu. Nah, ini kan belum dicoba. Jadi caranya rumuskan semacam program-program yang sifatnya makro dulu, sampai merujuk kepada yang sifatnya mikro, yang lebih halus. Nah, itu nanti akhirnya akan ketemu. Karena itu, Bapak Ibu, kalau merumuskan modul, jangan sendirian. Aku mampu mengedit dari platform Merdeka atau modifikasi, jangan sendirian. Ajak bersama-sama, dari mana? Diskusikan. Ada waktu yang cukup. Ya. Ibu sekarang pulangnya pukul 3 kan. Jadi pukul 1 anak-anak sudah pulang atau pukul 2 ada pulang, ada waktu 1 jam. Rumuskan sampai detail modul itu dari kegiatan makro minggu pertama, kedua, ketiga apa, nanti hari minggu pertama ada 5 hari apa saja, nanti hari pertama apa saja, itu akhirnya ketemu. Sehingga menjadi runtut kegiatan yang begitu bagus. Termasuk di sana presentasi, jangan sekedar runtut kegiatan. Jadi dia setelah misalkan kunjungan ke tempat tanaman bambu, diajak ke sekolahan lagi, diskusi. Kenapa kamu? Menurut kamu gimana? Bahayanya apa? Risikonya apa? Jadi dialog. Jadi tidak harus mereka kegiatannya berkarya terampil, tapi juga berpikir kritis itu. Selama ini kan tidak diarahkan ke sana ya. Jadi kalau tadi mau berpikir kreatif, dimensi kreativitas, maka kreativitas dari gagasan dulu. Nah, kreativitas gagasan itu bisa dibangun, diawali dengan mereka kritis mencermati dari objek-objek yang diangkat. Jadi banyak kegiatan yang sifatnya dialogi, refleksi dan seterusnya. Itu ya, mungkin banyak ke sana. Itu Bu Fitri. Nggih, Bu Salis. Terima kasih. Sudah tercerahkan Bu Anis? Kurang. Nggih, ya Allah. Enggak apa-apa. Satu lagi. Misalnya Bapak, nanti kan ini dekat dengan sentra Anyam ngaten nggih, Pak. Ya. Pada setelah menentukan alokasi waktu, kami sudah menentukan bahwa kelas 1 sampai kelas 6 akan mengunjungi. Bisa kah? Bisa. Boleh. Di semua guru terlibat semuanya.
Jadi Ya. mereka namanya orientasi dulu kan. Ya. Nah, orientasi ke sana. Ya. Jadi itu sebenarnya juga boleh Ibu desain. Kelas 1 diputarkan video dulu hari Senin. Tapi kelas 6 sama 5 bisa langsung kunjungan. Kan begitu. Ya. Jadi sehingga di situ bisa seperti itu. Pokoknya kalau memang sentra yang bersangkutan memang dari pihak yang dikunjungi itu bersedia dengan kehadiran seluruh siswa, tidak apa-apa. Itu semuanya diserahkan kepada pihak sekolah, asalkan orientasinya adalah demi memahamkan anak. Gitu lah. Ya. Bebas tidak apa-apa. Ibu jangan merasa ini salah, ini tidak boleh, tidak. Tapi semuanya Ibu misalkan pakai random, kegiatannya apa saja. Ini pertanggungjawaban secara administratif dan manajemen Ibu ada. Bahwa kegiatan kunjungan ke sana diawali dengan paparan ini, randonnya begini, itu tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Mau bersama-sama, mau di tahap, Pak, pangapunten, hari Senin mangke kelas tunggal kali kelas kali. Hari Selasa ini kalau mau begitu boleh. Kalau mau serentak juga boleh, tak apa-apa. Tapi yang jelas itu sesuai dengan modul yang didesain. Siap. Merdeka ya Bu Anis ya. Ya, merdeka banget. Pun tercerahkan Bu Anis. Sudah puas Bu Anis? Puas. Puas sekali. Terima kasih. Oke. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman lain, monggo. Kita ada waktu sekitar 5 menit sebelum penutupan. Ya. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, oke, dari Bu Erna Heri Destawati, silakan mic-nya Bu. Oke, Bu Erna. Oke. Newsletter ya. Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya 2 device ya Bu. Suaranya Ya, mantul. Saya dari SDN Jarak 2 ingin bertanya untuk capaian akhir fase, Pak. Kan kalau kelas 5 ini sama 6 di fase C itu ada capaian akhir fase. Kalau sudah kita pilih di kelas 5 beberapa, apakah yang akhir fase yang di pemetaan dimensi itu harus tercapai semua? Tentunya begitu ya, karena ini pun bergradasi sampai di jenjang lebih tinggi. Nah, Ibu pada saat itu akan ada evaluasi kan. Ketika di fase C itu yang sudah sangat berkembang sesuai dengan harapan, itu dimensi apa saja. Nah, nanti memilih mana-mana yang belum terkuasai. Lebih-lebih di akhir jenjang. Makanya di kelas 5 dan kelas 6 itu kan fase C. Fase C itu juga akhir jenjang. Nah, saat itu guru kelas 5 untuk proyek di semester 1 dan semester 2 mencoba untuk menganalisa yang mana belum pernah tersentuh oleh anak di saat kelas ini, itu di kelas-kelas sebelumnya. Itu terus dipantau. Karena ini harus sifatnya di jenjang sekolah dasar, dimensi-dimensi ini pernah teralami oleh anak-anak itu. Begitu tentunya. Baik. Terima kasih Pak. Berarti kita tandai beberapa di kelas 5 yang belum tercapai, di kelas 6 kalau bisa harus tercapai. Seperti itu ya Pak? Ya, Ibu kan sekarang punya rapot. Yeah. Punya rapot. Nah, itu yang terus dibangun. Tapi tidak menutup kemungkinan karena di komunitas sekolah jarak misalkan, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Karena agak sedikit lambat kompetensinya, maka jangan khawatir. Dimensi-dimensi itu sebenarnya juga bisa nanti dikembangkan lagi ketika di jenjang yang lebih tinggi gitu kan. Nah, tetapi alangkah indahnya Ibu sekarang betul-betul yang telah dibakukan itu diperhatikan. Indikator dari masing sub-elemen instrumen di fase A, fase B, fase C itu diperhatikan. Walaupun itu dimensinya sama. Dan itu sebenarnya pilihannya banyak kan. Ada elemen, ada sub-elemen. Jadi banyak aktivitas itu yang bisa dikerjakan. Cuman di matrik itu disesuaikan dengan usia perkembangan psikologi sana. Gitu kan? Sehingga nanti misalkan
dia itu di jenjang SD, dimensi gotong royong misalkan, itu rincian deskripsinya, capaiannya, kalau udah di SMP itu walaupun dulu di SD tidak pernah terlampaui gitu, di sana beda lagi, Bu. Nah, karena itu guru-guru di SMP harus menganalisis apakah dia di gotong royongnya sudah sampai berbagi atau masih ada rasa peduli. Pedulinya belum berkembang. Kalau emang belum pernah, ya memilih sub elemen peduli. Tapi tingkatan deskripsinya levelnya udah lebih tinggi lagi. Jadi terus pokoknya memantau agar upayakan dimensi-dimensi itu kelar bagi anak-anak pernah terjadi pengalaman belajar di jenjang sekolah dasar. Oke. Baik. Terima kasih, Pak. Sudah bisa dipahami ya, Bu Erna? Ya, alhamdulillah pencerahan. Terima kasih, Bu. Oke, satu lagi pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman sebelum kita tutup room kita pada sore hari ini. Sepertinya teman-teman sudah tercerahkan semua nggih. Matur nuwun sangat, Pak. Yang perlu catatan saya yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa P5 ini adalah pembentukan karakter dan juga selain karakter adalah kompetensi siswa. Nah, itu yang sering terlewatkan gitu Pak Heri. Dan juga nanti ikhtiar kita sebagai guru semoga membuat anak-anak semakin suka belajar, malah bukan malah mereka akan lari dari belajar. Karena kemarin pengalaman saya ada beberapa siswa saya yang sudah SMP, SMA itu mereka bikin status, Pak. Bikin statusnya itu pencarian di Google, bagaimana cara lari dari P5. Ya. Saya sampai tanya, iya saya tanya, ya. Kenapa Dok gitu? Aduh Bu, menyebalkan sekali Bu, gini banyak biaya, gini dan lain bapak-bapak. Itu mungkin karena dari kesalahan kita saat melaksanakan P5 tersebut, ngoten nggih. Ya, itu masih ada waktu kita untuk mau berbenah, jangan sampai muncul semacam kesimpulan di masyarakat luas bahwa ada mata pelajaran baru yang banyak memberikan biaya. Nah, itu harus kita segera eliminir. Kemudian ingat kembali, P5 itu bukan kegiatan untuk membentuk keterampilan dia berkarya, tetapi adalah aktivitas-aktivitas untuk kita menguatkan dimensi-dimensi karakter dan termasuk dimensi itu juga ada semacam kompetensi seperti benalar kritis, itu adalah sebuah kompetensi ya. Jadi berkreatif itu juga kompetensi. Komunikasi itu juga ada nilai-nilai bagaimana komunikasi dengan baik. Jadi itu juga termasuk kompetensi. Baik. Terima kasih. Itu tadi closing statement dari Pak Heri Mujiono. File dari beliau nanti akan kami kirim ke WA grup peserta. Ngoten nggih? Baiklah teman-teman, saya ucapkan nggih. Insya Allah Bu Mip saya berikan link draft ya, untuk di sana ada beberapa contoh yang mungkin bisa dirinci diadopsi. Nanti terus di-share ke teman-teman. Baik, nggih, terima kasih Pak. Terima kasih. Saya berpantun, nanti bisa dijawab nggih. Nang mbok sema tuku jamu. Mantap. Dengan P5 pendidikan semakin maju. Terima kasih dari saya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Heri. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Ari, matur nuwun teman-teman. Nggih, monggo. Nggih, sami-sami. Enggak ada foto bersama, Bu? Oke. Yang mungkin bisa dibantu teman-teman untuk foto karena di saya terbatas hanya beberapa peserta. Iya, tolong kita action. Bentar. Di saya tampilannya hanya sedui kita. Betul. Mek ketok Pak Ikhwan. Pak Heri. Teman-teman bisa ambil dokumentasi masing-masing ya. Mungkin nanti ada yang tidak terekam oleh kami. Berarti ada motivasi tambah-tambah awan. Oke.
Mungkin dia jalur pindah, kalau Kak Wani ngomong tuh pindah. Baik, terima kasih teman-teman. Sampun. Selamat melanjutkan Rabu